Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan metode step-based ascent hill climbing untuk mencari jalur terpendek antar sekolah dasar di Kota Kupang. Yang pertama adalah abstrak. Sekolah dasar merupakan tempat awal bagi seorang anak untuk memulai pendidikan dan mendapatkan berbagai macam pengalaman. Dalam konteks pemetaan sekolah dasar di Kota Kupang dengan 10 titik lokasi, pencarian rute terpendek menjadi esensial untuk mengoptimalkan efisiensi waktu dan sumber daya. Dalam kajian ini, kami mengusulkan sebuah algoritma baru yang mengintegrasikan teknik pencarian rute terpendek dengan pendekatan optimal, mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas. Algoritma ini dirancang untuk memberikan solusi yang efisien dan dapat diandalkan untuk memetakan sekolah dasar dengan meminimalkan waktu perjalanan dan biaya operasional. Kami menggunakan data geospasial aktual dari 10 sekolah dasar di Kota Kupang untuk memvalidasi kinerja algoritma yang diusulkan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma tersebut berhasil menghasilkan rute-rute terpendek dengan peningkatan signifikan dalam efisiensi dibandingkan dengan metode-metode yang telah ada sebelumnya. Implikasi dari penelitian ini adalah potensi peningkatan dalam efisiensi operasional dan penghematan biaya dalam pemetaan sekolah dasar yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini adalah sebuah pemetaan yang dapat memberikan informasi mengenai 10 sampel sekolah dasar beserta lokasi dan jalur terdekat yang dapat dilalui di wilayah sekitaran Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan metode step-based ascent hill climbing. Yang berikut adalah pendahuluan. Pencarian rute terpendek untuk sekolah dasar di Kota Kupang menjadi esensi dalam meningkatkan efisiensi aksesibilitas pendidikan bagi siswa dan kemudahan transportasi bagi orang tua. Dalam mengatasi tantangan ini, berbagai pendekatan dan metode perlu dieksplorasi untuk menciptakan solusi yang efektif dan efisien. Salah satu metode yang menjanjikan adalah metode step-based ascent hill climbing, sebuah algoritma pencarian heuristik yang telah terbukti berhasil dalam menemukan solusi optimal dan berbagai masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan pendekatan metode SAHC dalam mencari rute terpendek untuk sekolah dasar di Kota Kupang. Kami mengakui bahwa pencarian rute terpendek di wilayah perkotaan seperti Kota Kupang melibatkan berbagai aspek, termasuk jarak tempuh, kemudahan transportasi, dan preferensi orang tua terhadap rute aman dan efisien bagi anak-anak mereka. Dengan menggunakan metode SAHC, kami berupaya untuk menemukan solusi yang optimal dengan mempertimbangkan aspek tersebut. Algoritma SAHC akan diimplementasikan untuk menghasilkan rute-rute terpendek yang memperhitungkan jarak tempuh ke sekolah dasar, teman-teman, kemudian akses transportasi, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Menurut para ahli, pencarian merujuk pada bagian dari kumpulan data yang telah tersedia, yang sering disebut sebagai tabel lookup atau penyimpanan dan pengambilan informasi. Dalam proses pencarian, seringkali kita menghadapi kesalahan, sehingga diperlukan suatu proses yang benar untuk menghasilkan output yang dapat dijadikan acuan. Metode pencarian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pencarian buta atau tanpa informasi dan pencarian heuristik dengan informasi. Nah, di sini di paper kami menggunakan pencarian heuristik atau dengan informasi. Setiap metode pencarian memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan pencarian buta dan pencarian heuristik. Nah, pencarian buta sendiri merujuk pada teknik pencarian yang tidak menggunakan informasi awal atau prediksi tentang permasalahan yang dihadapi.
Dalam proses pencarian ini, sistem tidak memiliki informasi yang mengarah pada tujuan atau goal state, sehingga harus mencari semua kemungkinan solusi sebagai acak dan tidak memperhatikan biaya atau jarak yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pencarian buta ini biasanya digunakan ketika tidak ada informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi jalur yang paling efektif untuk mencapai tujuan, dan sistem harus mencoba semua kemungkinan untuk menemukan solusi yang tepat. Sedangkan pencarian heuristik atau pencarian dengan informasi adalah teknik pencarian menggunakan informasi awal dan prediksi tentang permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi yang efektif. Dalam proses pencarian ini, sistem menggunakan informasi yang diperoleh dari sumber awal untuk memprediksi jalur yang paling efektif untuk mencapai tujuan, sehingga mengurangi biaya atau jarak yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pencarian heuristik ini biasanya digunakan ketika ada informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi jalur yang paling efektif untuk mencapai tujuan, dan sistem harus mencoba jalur yang paling efektif untuk mencapai tujuan dengan menggunakan informasi tersedia. Nah, untuk mencapai pencapaian yang optimal, ada 4 langkah yang harus diikuti, yaitu mendefinisikan masalah dengan benar, menetapkan definisi yang tepat untuk keadaan awal dan solusi yang diinginkan, menganalisis masalah dan menemukan teknik penyelesaian yang sesuai, serta memilih pengetahuan dan teknik yang tepat. Dalam memilih node menggunakan fungsi heuristik, algoritma hill climbing dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kasus. Ada 2 jenis bukti panjat yang sedikit berbeda, yaitu simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Di sini di paper kami menggunakan algoritma simple hill climbing atau steepest ascent hill climbing. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Simple hill climbing menentukan keadaan selanjutnya dengan membandingkan keadaan saat ini dengan satu penerus. Sedangkan steepest ascent hill climbing membandingkan keadaan saat ini dengan semua penerus terdekat, sehingga menghasilkan penerus terbaik dan paling mendekati hasil optimasi yang diinginkan. Dalam konteks traveling salesman problem atau TSP dengan simple hill climbing, lintasan yang melibatkan posisi kota-kota yang saling berdekatan atau bersebelahan dapat dihitung dan menggunakan heuristik untuk mengganti posisi 2 kota menjadi satu jalur. Secara umum, pencarian jalur terpendek melibatkan suatu bentuk jaringan dengan simpul-simpul yang menghubungkan titik awal ke titik akhir. Nah, tujuan dari ini adalah untuk menemukan jalur terpendek dengan minimalkan biaya dan waktu yang diperlukan. Dengan menerapkan algoritma steepest ascent hill climbing yang memiliki keunggulan dengan membangkitkan solusi untuk rute yang memungkinkan kemudian diperiksa satu per satu, dapat menghasilkan output rute yang mendekati hasil output yang diinginkan atau rute dengan jarak yang paling sedikit. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang metode penelitian. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa steepest ascent hill climbing membandingkan keadaan saat ini dengan semua penerus terdekat, sehingga menghasilkan penerus terbaik dan paling mendekati hasil optimasi yang diinginkan. Nah, di sini kami menggunakan metode tersebut
untuk digunakan permasalahan optimasi. Salah satu aplikasinya adalah mencari rute terpendek dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan simple hill climbing. Nah, perbedaannya sudah saya jelaskan di awal tadi adalah simple hill climbing itu dia mengarah pada menentukan keadaan selanjutnya dengan membandingkan keadaan saat ini dengan satu penerus. Nah, sedangkan simple ascent hill climbing membandingkan keadaan saat ini dengan semua penerus terdekat sehingga menghasilkan penerus terbaik dan paling terdekat hasil optimasi. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa perbandingan antara algoritma simple hill climbing dan algoritma simple ascent hill climbing. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, saya akan menjelaskan algoritma simple hill climbing. Yang pertama, perbandingannya evaluasi state awal. Jika state awal sama dengan tujuan, maka proses berhenti. Jika tidak sama dengan tujuan, lanjut proses dengan membuat state awal. Yang kedua, lakukan langkah-langkah berikut sampai optimasi ditemukan atau tidak ada lagi operator yang dapat digunakan untuk state sekarang. Langkah-langkah yang pertama yaitu cari operator yang berbeda, cari operator yang belum pernah digunakan dalam state sekarang dan gunakan operator tersebut untuk membuat state baru. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi state baru. Yang pertama, jika state baru adalah tujuan, proses berhenti. Yang kedua, jika state baru bukan tujuan, tetapi lebih baik daripada state sekarang, buat state baru menjadi state sekarang. Yang ketiga, jika state baru tidak lebih baik daripada state sekarang, lanjut ke langkah selanjutnya. Berikut algoritma Steep Ascent Hill Climbing. Yang pertama, evaluasi keadaan awal. Jika keadaan awal adalah tujuan, kembali ke keadaan awal dan berhenti berproses. Nah, ini saya jelaskan sedikit di sini bahwa jika keadaan awal adalah tujuan, kembali ke keadaan awal, berhenti berproses. Jika tidak, jadikan keadaan awal sebagai current state. Yang kedua, mulai dengan current state atau keadaan awal. Ya, teman-teman. Saya akan melanjutkan penjelasan di bagian tahap ketiga, yaitu dapat semua pewaris yang dapat menjadi next state pada current state. Nah, di sini ada beberapa langkah dari metode tersebut. Yang pertama, mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian jika itu tujuan, berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Yang kedua, lakukan hingga tujuan tercapai atau iterasi, tidak membiarkan perubahan pada keadaan sekarang. Ada langkah dari tujuan tersebut. Yang pertama, misalkan such atau suatu stage yang menjadi suksesor yaitu current state. Yang kedua, untuk setiap operator yang dapat dilakukan terhadap current state, lakukan yang pertama, aplikasi operator tersebut dan bangkit new state. Yang kedua, evaluasi new state jika itu goal state. Kebalikan state ini sebagai solusi dan keluar dari program jika bukan goal state. Yang ketiga, bandingkan new state dengan such. Jika new state lebih baik dari such, ganti such dengan new state. Jika tidak, lebih baik such tidak perlu diganti. Yang ketiga, langkah ketiga dari penjelasan yang kedua, yaitu jika such lebih baik dari current state, ganti current state dengan such. Dalam step ascent hill climbing mungkin terjadi 3 masalah. Yang pertama, local
optimum, 2. plateum, 3. dan range. Lokal optimal keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan keadaan dirinya. Yang kedua, keadaan semua tetangga sama dengan keadaan dirinya. Yang ketiga, range, lokal optimum yang lebih disebabkan atau ketidakmampuan untuk menggunakan dua operator sekaligus. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini penjelasan saya, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Tekla Fernandes. Jadi di sini untuk menentukan jalur terpendek antar sekolah dasar di Kota Kupang, kita menggunakan algoritma Steepest Ascent Hill Climbing dengan 10 titik sekolah dasar yang saling terhubung, yang dimana 10 sekolah dasar itu bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu pada kita wakili dengan variabel A sampai J, yang dimana A adalah SD Muhammadiyah 2 Kota Kupang, B SD Impres Ebobo 1, C SD Kristen, D SD Nekoten 2, E SD Oipoi 1, F SD Gemit Oibufu, G SD Solid Rock Kupang, H SD Al Mutakin Kupang, I SD Katolik Mother Teresa, dan J SD Ohendak. Dari 10 sekolah dasar berdasarkan tabel di atas, di sini juga kita telah menentukan jarak masing-masing antar tiap-tiap SD tersebut. Kita bisa lihat pada bagan hasil rute di bawah ini. Nah, di sini setiap sekolah dasar dari titik A sampai dengan titik J itu kita sudah menentukan jarak tiap-tiap SD tersebut. Maka dari gambar ini dihasilkan beberapa rute yang dibutuhkan untuk mengelilingi sekolah dasar yang ada di Kota Kupang, mulai dari rute terpendek hingga rute terpanjang. Total jarak yang ditempuh dari titik rute sekolah SDA sampai dengan SDJ itu sebesar 22 km dengan waktu 91 menit atau 1 jam 31 menit. Untuk mendapatkan hasil, diperlukan perhitungan manual dengan menggunakan konsep pencarian rute terpendek menggunakan Steepest Ascent Hill Climbing dengan mencari kombinasi lintasan dalam pengujian 10 sekolah dasar. Maka dengan cara menukar posisi urutan 2 sekolah dasar atau N kombinasi 2 sehingga diperoleh perhitungannya seperti kita bisa lihat di sini, yaitu CNR sama dengan N kombinasi bagi R kombinasi dikali dengan N kurang R kombinasi. Sehingga di sini N-nya adalah 10 karena menggunakan 10 titik sekolah dasar dibagi dengan N kombinasi 2. Sehingga di sini menghasilkan 45 kombinasi. Selanjutnya hasil kombinasinya, di sini kita melakukan permutasi dari 10 titik tersebut. Kita bisa lihat bersama pada tabel ini dengan jarak tempuhnya beserta jumlah total jaraknya. Setelah perhitungan untuk mencari kombinasi atau turunan di atas, maka didapatkan 10 kombinasi. Dari 10 kombinasi di atas akan dipakai semuanya sebagai operator, yakni yang pertama kita tukar SD1 dengan SD2, terus tukar SD2 dan SD3, tukar SD3 dan SD4, tukar SD4 SD5, SD5 SD6, SD6 SD7, SD7 SD8, SD8 SD9, dan SD9 SD10, dan yang terakhir tukar posisi SD10 ke SD1. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari jarak terdekat antara sekolah dasar dengan Steepest Ascent Hill Climbing. Kita bisa lihat pada bagan di bawah ini. Dari bagan ini kita mendapatkan 3 level untuk mendapatkan rute terpendeknya. Keadaan awal lintasan yaitu ABCDEFGHIJ dengan jarak 22 km.
Terus selanjutnya, level pertama, Hill Climbing memilih nilai heuristik terbaik yaitu BACD FGHIJ dengan jarak 19,6. Bisa lihat di sini, 19,6 km, sehingga BACDFGHIJ menjadi pilihan selanjutnya. Pada level yang kedua, yaitu level yang ini, Hill Climbing memilih nilai heuristik terbaik yaitu BACDEFGHJI dengan total jarak 17,47, sehingga BACDFGHJI menjadi pilihan selanjutnya. Terus selanjutnya, level yang ketiga, Hill Climbing memilih nilai heuristik terbaik karena nilai heuristik lebih besar dibanding BACDFGHJI. Maka hasil yang diperoleh lintasannya tetap BACDFGHJI dengan total jaraknya 17,47 km. Maka dari rute BACDEFGHJI dianggap sebagai rute paling pendek antar sekolah dasar. Dari langkah-langkah di atas, untuk mencari jarak terpendek antar sekolah dasar menggunakan Steeplechase Ascent Hill Climbing diperoleh nilai rute jarak terkecil yaitu dengan rute BACDEFGHJI, yakni dari SD Impres Oibobo 1 menuju ke SD Muhammadiyah Kota Kupang, terus SD Kristen, SD Neikoten 2, SD Oibobo 1, SD Gemit Oibufu, SD Solid Road Kupang, SD Al Mutakin Kupang, SD Ohendak, dan yang terakhir adalah SD Katolik Mother Teresa dengan jarak tempuhnya adalah 17,47 km dalam waktu 36 detik. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Hasil penelitian penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Simple Hill Climbing dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Steeplechase Hill Climbing dapat digunakan untuk mencari rute terpendek. Untuk sekolah dasar di Kota Kupang, hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma ini dapat menghasilkan rute-rute yang lebih efisien dan efektif dalam mengoptimalkan efisiensi waktu dan sumber daya. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti algoritma ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan biaya dalam penentuan sekolah dasar. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi antara pihak-pihak terkait sekolah seperti pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan efisiensi aksesibilitas pendidikan bagi siswa dan kemudahan transportasi bagi orang tua. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik di Kota Kupang dapat membantu meningkatkan efisiensi aksesibilitas pendidikan dan kemudahan transportasi bagi siswa dan orang tua. Sekian dari saya, terima kasih.